بسم الله الرحمن الرحيم نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارع المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد أحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتقم العفو رعوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي بديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المعلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك ذاكلون ورفعنا عن ذكر الغافلون بسم الله الرحمن الرحيم يا فتاه يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah mubdi'un nizamil 'alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa uswatina wa dhuhrina wa qudwatina wa ulana Muhammad syafi'il anam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'd. Janabal mukarramin, para alim, wabil khusus akhinal karim Kiai Haji Muhammad Suhud beserta keluarga besar yang kami muliakan, teman-teman pesantren Putri Usyakil Quran yang berbahagia, yang tercinta dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dipertemukan kembali dalam keadaan sihah wa afiyah, dalam suasana yang penuh keberkahan, yakni ta'lim wa ta'alum. Kitab Fathil Qorib, juga kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila hadrati kulli waliyyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halat arwahuhum, khususanil awliya atis'ah alladzina balaghuddin bi biladinal Indonesia, wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qura'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidhi asatidina, khususan Syekh Imam Nawawi muassis Mahadiriyat, wa khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Al-Syafi'i, wa khususan Syekh Abu Suja' Ahmad bin Qasim Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfiyani, wa khususan Syekh Syarafuddin An-Nawawi, wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli wuddina wa wuddi abaina wa dhabil huquqi alaina
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususan mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan mengusap muzah, muzab khuf. Wa yabtulu lan batal apa almashu musab ngalal khuffaini ingatasi muzah loro bisalah sati asya lawan telu piro-piro swiji-wiji. Mengusap kepada kedua muzah bisa batal dengan sebab 3 perkara. Di antaranya adalah bi khal'iha, kelawan nyopot khuffain, dengan melepas kedua muzahnya. Jadi ketika sepatunya ini dilepas, maka sudah tidak diperbolehkan untuk mengusap muzahnya saja sebagai pengganti membasuh kedua apa? Kaki. Au khal'i ahadihima, utawa nyopot salah sijine khuffaini, ataupun melepas salah satunya. Salah satunya dilepas, baik yang kanan ataupun yang kiri, maka sudah tidak diperbolehkan untuk mengusap muzahnya saja. Awin khila'ihi, utawa kacepote khuf, ataupun terlepasnya muzah. Jadi tidak dilepas tapi lepas sendiri. Nah, ini juga sudah tidak boleh diusap lagi. Au khurujil khufi, utawa metune muzah ang solahiyatil maski, saking patute den usap. Ataupun sudah tidak layak lagi untuk diusap. Seperti kata harrukihi, koyo sobeke khuf, seperti khufnya atau muzahnya sobek. Ketika sudah sobek, maka sudah tidak boleh diusap. Ini itu yang pertama. Jadi yang pertama, melepas muzahnya ataupun terlepas sendiri ataupun sudah tidak layak.
Yang kedua wangqidaul muddati, enteke mangsane ngusap, habisnya masanya mengusap. Ketika sudah habis masanya maka sudah tidak diperbolehkan mengusap-musahnya. Wa fi ba'di nusakhi lan iku ing dalem sebagian nuskha kitab matan muddatul mashi utawi mangsane ngusap miyaumin saking sedina walelatin lan sakwengi limukimin kedhe wong kang mukim. Dalam naskah yang lain, sebagian naskah yang lain menggunakan redaksi muddatul mashi. Jadi wangkido muddatil mashi, jadi habisnya masanya mengusap, yaitu 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim. Ketika sudah 1 hari 1 malam maka gak boleh ketika dia wudhu hanya mengusap muzahnya, harus membasuh kakinya. Wasalasati ayyamin lan telu piro-piro dino libilaya liha kelawan piro-piro wengine salasati ayyam li muasafirin kedhe wong kang lelungan, dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Kemarin sudah dijelaskan. Itu yang kedua yang menyebabkan batalnya mengusap kedua musah. Yang ketiga wa bi'urudima lan sebab anyar tekane perkara, sebab adanya sesuatu yujibu kang majibaken apa ma, yang mewajibkan al-khusla ing adus. Al-khusla mandi. Jadi kedatangan sesuatu yang mewajibkan mandi dicontohkan kajana batin, koi janaba. Ketika sudah junub maka sudah batal mengusap musahnya. Au haidin ataupun haid, au nifasin ataupun nifas. Lila bisil khufi kedhe wong kang nganggo muzah. Ini sudah selesai. Faslun ay hadza faslun, utawi kiku ono fasal swiji. Fasal ini fit tayamumi ing dalam nerangaken tayamum, di dalam menjelaskan tayamum. Fasal menjelaskan tentang tayamum, perlu diperhatikan. Kadang sering tayamum tapi tidak sesuai dengan tata caranya, ataupun yang seharusnya dia tayamum, dia tidak melakukan tayamum dan tidak melakukan sholat karena tidak tahu tata caranya, sehingga ketika uzur sakit sampai tidak sholat, padahal tetap sholat walaupun dengan tayamum. Wa fi ba'di nusakhil masni, lan iku ing dalem sebagiane piro-piro nuskha kitab matan, dalam sebagian redaksinya kitab matan, matannya kitab takrib, ini kitab asal daripada Fathil Qorib. Ini taqdimu hadzal fasli, utawi dinginaken iki fasal, mendahulukan fasal ini alal ladzi ingatase fasal qablahu ing dalem sadurunge hadzal fasli. Dalam sebagian naskahnya kitab matan
itu mendahulukan fasal ini atas fasal sebelumnya. Jadi fasal tentang mengusap muzah ini diakhirkan, didahulukan fasal yang menjelaskan tentang tayamum. Wa tayamumu lan utawi kang aran tayamum, yang dinamakan tayamum. Lughatan ing dalam cara lughata iku al-qasdu, menyengaja. Secara lughah, secara bahasa, tayamum artinya menyengaja. Al-qasdu, menyengaja. Sedangkan wasyar'an lan utai tayamum ing dalam coro syara, tayamum menurut syara adalah iku isolul turobin, nekaaken debu, mendatangkan debu, tohurin kang suci turnujaken, yang suci dan mensucikan, lil wajihi maring wajah, kepada wajah, wal yadaini lan tangan loro, dan kedua tangan. Badalan halih dadi ganti sebagai pengganti an wudu'in saking wudu, dari wudu. Ghuslin utawa adus ataupun mandi. Ghusli udwin utawa basuh anggota ataupun membasuh anggota. Jadi kalau ghuslin itu mandi, kalau ghuslin membasuh. Jadi beda harokat, beda makna. Nih, harfnya sama, khoin sin lam, tapi kalau harokatnya di doma, ghuslin itu mandi. Kalau ghuslin, membasuh. Bisyaro itu kelawan piro-piro syarat, dengan beberapa syarat makhsusatin kang den khususaken. Yang dikatakan dengan tayamum adalah isoluturobin tohurin, mendatangkan debu yang suci dan mensucikan. Jadi nggak boleh debu yang sudah dipakai tayamum dipakai lagi, harus ganti. Harus debu yang suci dan mensucikan. Jadi nggak boleh debu yang sudah digunakan untuk tayamum ataupun debunya debu yang najis. Semisal debu yang dekat dengan kandang sapi misalnya, debu yang dekat dengan kandang ayam, ini dikhawatirkan najis. Lil wajhi, kepada wajah, wal yadaini, dan kedua tangan. Jadi yang diusap itu wajah dan kedua tangan. Baik tayamumnya sebagai penggantinya wudu ataupun mandi. Misalnya ada perempuan yang haid, kemudian tuntas haidnya ternyata tidak ada air, maka mandinya diganti dengan tayamum. Tapi tayamumnya tidak mandi debu,
jangan mandi debu. Cukup dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Jadi jangan salah pengertian. Karena penggantinya mandi terus mandi debu seluruh badan diusap. Nah, ini namanya belum tahu tata caranya tayamum. Ini. Badalan an wudu'in sebagai pengganti daripada wudu. Jadi karena nggak ada air, kita mau wudu nggak ada air. Ataupun ada air tetapi ketika menggunakan air akan menyebabkan kita bertambah sakit. Ataupun ada air tapi sedikit, yang di situ ada hewan yang dimuliakan. Jadi kambingnya nanti kalau nggak minum bisa mati. Padahal airnya hanya segitu-gitunya yang mau digunakan untuk wudu. Maka kita supaya tayamum, airnya dikasihkan ke hewan. Nah ini, makanya kita harus memuliakan hewan. Jangan hewan terus ditendang, kucing ditendang, pukul pakai sapu. Nah itu namanya tidak memuliakan. Nah, ini ada air tapi karena kucingnya ini kehausan, adanya air yang mau digunakan untuk wudu, maka dikasihkan ke kucing kita tayamum. Ghusli udwin ataupun membasuh anggota. Ya. Ataupun membasuh anggota. Anggota apa? Anggota wudu yang wajib. Contoh misalnya di kaki kita terluka, yang sehingga kalau kita membasuh kaki maka kaki akan bertambah parah. Maka ketika waktunya membasuh kaki kita ganti dengan tayamum. Nanti di belakang ada pembahasannya sendiri tentang orang yang dalam tubuhnya, dalam anggotanya wudu ini ada perbannya. Ini nanti ada pembahasan sendiri. Bagaimana tata caranya dan juga bagaimana cara wudunya, nah, nanti di belakang setelah pembahasan tayamum ini. Bisaro itu maksusotin dengan beberapa syarat yang khusus, yang tertentu, dengan beberapa syarat yang tertentu. Wasaro itu tayamumi lanutawi piro-piro syarate tayamum. Dan beberapa syaratnya tayamum iku khamsatu asya'a, 5 piro-piro swiji-wiji. Ada 5 perkara. Jadi syaratnya bertayamum ada 5. Wa fi ba'di nusakhil matsni, lan iku ing dalam sebagiane piro-piro naskah kitab matan. Dalam sebagian naskahnya kitab matan khamsu khisalin utawi dawuh khamsu khisal, memakai redaksi khamsu khisal. Artinya sama, 5 perkara. Ini. Ahaduha utawi salah sijine khamsah. Yang pertama iku wujudul udhri, adanya uzur. Jadi terdapat uzur. Jadi enggak asal kita tayamum, enggak ada uzur tayamum. Nih. Cuman pilek tayamum misalnya.
sakit panu tayamum, ya, itu namanya enggak sesuai. Jadi harus ada uzur, harus ada uzur. Nah, uzur apa? Uzur tidak mampu menggunakan air. Jadi ada uzur tidak mampu menggunakan air. Kenapa? Bisafarin, sebab dalam perjalanan. Jadi yang pertama adalah karena perjalanan ataupun tidak ada air, karena dalam keadaan musafir, sedang haji, umroh misalnya, nggak ada air. Au marodin utawa sakit, ataupun sakit yang sehingga ketika menggunakan air dikhawatirkan akan lama sembuhnya. Misalnya luka, ketika kita wudhu tiap hari terkena air, lukanya akan lama tidak sembuh, maka boleh diganti dengan tayamum. Ataupun ketika kita menggunakan air akan bertambah parah, ziyadatu alam. Jadi bertambah parah, bertambah sakitnya, alam. Jadi alam artinya sakit. Alim pakai hamzah itu orang yang sakit, alim. Alim orang yang pandai. Ataupun akan menyebabkan kelumpuhan. Ataupun akan menyebabkan kelumpuhan. Jadi menjadi lumpuh anggotanya karena dengan wudu karena terkena air. Ataupun hajatuhu ilal ma' li'atsi hayawanin muhtaramin halan wa ma'alan. Ataupun karena adanya hewan yang dimuliakan. Adanya hewan yang haus, yang membutuhkan kepada air baik di waktu itu ataupun yang akan datang. Misalnya kucingnya ini sudah lagi sangat haus, ataupun untuk persediaan airnya tinggal itu saja. Padahal kucingnya banyak, misalnya 10. Belum haus, tapi nanti ketika jam 12 misalnya itu waktunya minum, airnya adanya ini 1 ember yang mau digunakan wudhu, adanya cuma itu, maka kita termasuk uzur yang diperbolehkan untuk tayamum. Sumakali wasani. Untuk selanjutnya kita lanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih dalam hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Sangat panjang, sangat luas pembahasannya. Jadi di dalam beberapa kitab hadis ini senantiasa diletakkan di bab yang pertama.
Kenapa? Karena untuk mendasari daripada kita di dalam beramal ibadah. Karena walaupun amal ibadah kita banyak tetapi tidak disertai dengan keikhlasan, maka tidak ada artinya. Karena orang yang selamat nanti bukan hanya orang yang banyak amalnya, tetapi orang yang menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang bersih dari beberapa penyakit. Jadi orang yang ikhlas. Apa yang dikatakan dengan ikhlas? Zahaba al-Harisu al-Muhasibi fi kitabir ri'ayah faqala al-ikhlas turiduhu bi ta'atihi wa la turidu siwahu. Al-Imam Al-Haris pakai ta, Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah beliau mengatakan yang dikatakan ikhlas adalah berbuat ketaatan hanya berharap kepada Allah. Itu namanya ikhlas. Wala turidu siwahu, dan tidak berharap kepada selainnya Allah. Itu dikatakan dengan ikhlas. Jadi kalau kita berharap kepada selainnya Allah, dikatakan dengan tidak ikhlas. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, nih itu namanya berharap kepada selainnya Allah. Kemudian wariya nau'ani ahaduhuma la yuridu bi ta'atihi illan nas. Ria atau pamer ada dua macam. Nih. Pertama, berbuat ketaatan hanya berharap kepada manusia. Jadi sholatnya hanya berharap supaya tidak malu dengan tetangga, tidak malu dengan orang tua, tidak malu dengan temannya misalnya. Nah, itu namanya riya. Ataupun supaya mendapatkan sanjungan dari orang lain. Yang kedua adalah wasani ayyurida annas waroban nas. Yang kedua adalah berharap kepada manusia dan Tuhannya manusia. Contoh sholat. Sholatnya ini hanya mengharap kepada Allah, tetapi bacaannya difasihkan, dipanjangkan, karena supaya disanjung oleh orang lain. Nah, itu namanya berharap kepada Allah dan juga berharap kepada manusia.
Maka dalam hal ini orang yang sholat zuhur misalnya, dia berharap untuk memenuhi kewajiban sebagai hamba kepada Allah. Walakinahu tawala arkanaha wa qiraataha wa hassana hayatiha min ajlin nas. Tetapi dia memanjangkan rukunnya. Rukunnya menjadi panjang misalnya. Sujudnya lama. Tapi karena ada orang lain, bacaannya juga dipanjangkan karena ada orang lain. Gerakannya juga di khusyuk, Allah sampai khusyuk. Tapi karena ingin mendapatkan sanjungan orang lain, maka fa'aslus sholati makbul, sholatnya tetap diterima. Sedangkan memperpanjang sholatnya, membaguskan sholatnya karena orang lain, itu yang tidak diterima. Sholatnya tetap diterima, tetapi memanjangkan bacaan, memfasihkan bacaan karena orang, karena manusia, karena orang lain, itu yang tidak diterima. Itu ini. Wa kama anna riya fil amal yakunu fitarkil amal. Nih. Seperti halnya riya di dalam perbuatan juga meninggalkan, juga ada riya di dalam meninggalkan amal. Contoh, saya nggak jadi sholat, saya nggak jadi sholat di masjid ada orang lain misalnya. Ini juga dikatakan riya. Saya nggak jadi sedekah, banyak orang. Nah, ini juga riya. Supaya nggak riya gimana? Yuk tetap berbuat. Masalah ikhlas enggaknya tergantung hati kita. Ikhlas ini sambil berjalan. Nggak ada orang yang ikhlas tanpa berbuat. Saya mau ikhlas ini, tapi mbak mau sodako. Ikhlas dari mana? Saya mah ikhlas. Orang paling ikhlas. Kenapa? Karena nggak pernah tadarus misalnya. Nah itu namanya syirik. Sehingga Al-Imam Fudail bin Iyad berkata, tarkul amal min ajlin nas riya. Meninggalkan amal karena manusia dikatakan riya. Jadi aku nggak jadi sodakoh karena ada orang misalnya. Ini juga dikatakan riya. Juga wala amal min ajli nas syirkun. Beramal karena manusia dikatakan syirik. Syirik apa? Syirik khofi. Syirik yang samar. Kenapa dikatakan syirik? Karena menyekutukan Allah. Menyekutukan apa? Menyekutukan supaya disanjung oleh orang lain. Berbeda dengan orang yang beribadah
Orang yang ingin beribadah, ternyata ada orang kemudian nggak jadi. Nanti kalau sudah tidak ada orang, maka itu tidak dikatakan dengan ria, karena tetap dilakukan. Kecuali perbuatan yang fardu, jamaah. Masa jamaah sendirian? Jadi jangan dirahasiakan, masa jamaah sendirian. Jadi ada kalanya pahala itu disimpan, ada kalanya harus jelas. Seperti halnya sholat, ataupun zakat. Ini harus jelas, nggak boleh kita zakat diletakkan saja. Saya zakat, silakanlah siapa yang ngambil misalnya. Harus jelas. Kenapa? Karena dikhawatirkan dikira dia tidak zakat. Yakunu aliman yuqtada bihi, ataupun dia orang yang alim, ustadzah misalnya. Dia seorang ustadzah, orang yang dijadikan sebagai panutan, orang yang dijadikan sebagai figur tokoh. Maka fal jahru bil ibadah fi dzalika afdal. Maka menjaharkan, menjelaskan ibadahnya itu lebih baik. Misalnya saya ini sedekah jam misalnya. Misalnya. Ini lebih baik kalau dia itu sebagai orang yang menjadi tokoh. Dia riya, pamer, belum tentu. Dia menjelaskan sedekahnya supaya diikuti oleh orang lain. Ada orang sedekah misalnya 10 juta untuk pembangunan pesantren, diumumkan. Enggak apa-apa, supaya apa? Supaya diikuti oleh orang lain. Jangan sampai orang lain mengatakan, masa ustazah cuma ngomong doang, nggak ikut bantu, itu kan menjadi fitnah. Karena di situ hamba Allah misalnya, nggak apa-apa hamba Allah sedekahnya misalnya 100 juta. Kalau cuma 1000 hamba Allah itu mau menutupin diri, itu namanya. Jadi ada kalanya perbuatan itu baik untuk dijelaskan, juga ada yang baik untuk disimpan. Sumakali wa kama anna riya muhbitun dil amal kadzalik at-tasmi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita senantiasa disertai dengan keikhlasan, kerendahan hati, sehingga nanti kita menghadap Allah dalam keadaan membawa keikhlasan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afadid dunya wa azabil akhirah wa fitnatima. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al hadzal makan al-ma'had usyakil Qur'an wa ma hawlahu
makanan mubaraka. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna na'udzubika minal judami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah husnal khatimah husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.